Kalian percaya nggak harimau Bali telah punah? Atau memang setidaknya ada 1-2 ekor yang tersisa? Ini kejadian nyata yang dialami seorang pecinta alam asal Bali. Saya sebut saja namanya Gongde. Kebetulan Gongde sharing via Messenger. Beliau menceritakan kejadian aneh yang dialami ketika mendaki Gunung Catur atau Puncak Mangu via jalur Bedugul. Kala itu, tahun 2011, Gongde bersama 4 orang temannya, sebut saja Wira, Budi, serta teman ceweknya yang bernama Sari dan Linda. Mereka berkumpul di lokasi midpoint pukul 4 sore dan langsung berangkat menuju Bedugul. Sebenarnya bisa saja mereka berangkat melalui via jalur Pelage. Cuma kala itu mereka memang suka tantangan, jadi mereka lebih memilih via jalur Bedugul. Oke, singkat cerita, mereka tiba di parkiran sebelah Danau Beratan sekitar pukul 7 malam. Jalannya belum seperti saat ini. Kala itu parkiran untuk mendaki ada di patung polisi belok kanan. Ada jalur mendaki Puncak Mangu di sana. Sampai di parkiran, mereka duduk membuat air hangat untuk ngopi dan santai menikmati malam di pinggir danau. Mereka tahu kalau lama perjalanan ke puncak kurang lebih 4-5 jam. Itu pun ditempuh dengan santai. Jadi, mereka memutuskan untuk jalan mendaki pada jam 9 malam. Oke, jadi di sini ya aku jelasin sedikit. Pukul 7 malam itu mereka sudah tiba di parkiran Bedugul. Di tepi danau mereka membuat kopi sambil bercerita. Mereka akan berangkat jam 9 malam. Jadi, sembari menunggu jam 9, mereka ini duduk ngopi santai sambil menikmati malam di pinggir danau. Jadi, tepat jam 9 malam, mereka bersiap-siap untuk memuncak. Berjalan dengan santai. Trek rutenya masih jalan tanah. Sekitar 200 meter di depannya, ketemulah mereka dengan ibu-ibu membawa sepeda motor dari arah depan. Mungkin ibu-ibu itu datang dari ladangnya karena terlihat membawa sayuran. Ibu-ibu itu pun menyapa. Mendaki, Dek. Hati-hati ya. Kayaknya jalannya udah tertutup semak-semak. Soalnya udah 6 bulan terakhir jarang ada yang mendaki. Disahut sama Sari. Nggih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ibu itu pun pergi sambil membunyikan klakson motornya. Sebenarnya, satu pun di antara mereka tidak ada yang tahu rute mendaki via jalur Bedugul. Benar saja, mereka salah jalan, melipir ke kanan melewati jalan besar. Dan mereka berjalan menjauh dari arah gunung. Itu dilihat dari vegetasi yang kala itu adalah ladang warga. Ada ladang sayuran. Mereka pun bingung, apakah mendaki lewat di sini isi melewati ladang sayuran. Mereka pun memutuskan untuk berhenti dan menenangkan diri sejenak sambil mencari arah yang benar. Ketika itu, Sari dan Linda hampir menangis karena mereka takut kalau mereka itu akan tersesat. Tapi Gongde dan Wira menenangkan mereka. Sementara si Budi ini mencari jalur yang benar, tapi tidak ketemu. Mereka pun memutuskan untuk balik arah sampai mereka ketemu pertigaan. Tapi jalan yang satunya ketutup semak-semak. Saat itu Sari teringat akan kata ibu-ibu yang menyapa tadi. Budi dengan berani menerobos semak-semak tersebut, dan ketika berjalan 10 meter, dia melihat ada jalan tangga di depannya. Benar, itu memang jalurnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan senang hati, dan mereka yakin jalur yang mereka lewati sekarang adalah jalur yang benar. Sampai mereka tiba di pos 1. Saat itu ada sebuah posko permanen yang dibuat oleh masyarakat setempat. Mereka pun istirahat di sana 10 menit dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah 3 jam terlalui, mereka tiba-tiba merasa aneh. Padahal mereka sudah berjalan cukup jauh, tapi tidak sampai-sampai. Sesekali mereka berhenti sambil menenangkan diri dan minum air. Dan Sari ketika itu iseng mengarahkan senternya ke arah kanan. Sari seperti melihat ada tembok besar di sepanjang jalan.
kayak tembok kerajaan. Tapi Sari diam. Sari tidak bercerita ke teman-temannya, takut membuat mereka menjadi panik dan halu di ketinggian. Dan ketika berjalan, si Linda berteriak histeris. Ketika mengarahkan senternya ke kanan, dia melihat ada badan harimau berjalan turun sekitar 30 meter di depannya. Iya, harimau loreng berjalan menuju arah turun. Saat itu teman-temannya bertanya, "Lin, kenapa Lin?" Linda pun menjawab, Ada macan tadi lewat ke jalan bawah. Seketika suasana menjadi mencekam. Saat itu Gung De mengajak mereka untuk balik turun karena situasi sudah tidak kondusif. Budi dan Wira meyakinkan teman-temannya untuk tetap lanjut karena mereka juga membawa pejati untuk sembahyang di Pura Puncak. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya dan tibalah di puncak pukul 2 dini hari. Sampai di puncak, mereka berusaha membuat api unggun, membuka tenda, serta membuat makanan panas untuk sekedar menghangatkan badan sambil mengistirahatkan tubuh mereka yang lumayan lelah, sembari menghitung pacet yang nempel di area kaki serta tubuh mereka. Kalau tidak salah, ada dihitung sekitar 20 pacet jika semua pacet dikumpulkan, kata Gung De. Mereka pun lanjut makan-makan, ngopi sambil cerita tentang hal yang dilihat oleh Linda tadi. Setahu mereka, harimau Bali telah punah. Gung De dan Wira meyakinkan Linda lagi tentang apa yang Linda lihat. Gung De pun bertanya, "Lin, itu benar yang kamu lihat?" Linda menjawab sambil sedikit gugup ketakutan. Benar Gung, serius. Itu besar, agak berisi. Lebih besar dari anjing. Loreng-loreng, jalannya pelan banget. Dijawab sama Gung De. Di sini memang ada kepercayaan kalau Samong itu kemungkinan masih ada, cuma sakral dan gaib. Ya, kita berdoa aja, semoga tidak ada apa-apa. Besok pagi, begitu bangun, Linda dan Sari masak sarapan. Kita bertiga bersih-bersih sambil menyiapkan pejati dan sembahyang. Sari pun nyeletuk bercerita tentang apa yang dia lihat. Gung Lin, tadi aku lihat sepanjang jalan itu kayak tembok besar di sebelah kanan. Kayak tembok hitam, tembok kerajaan gitu. Cuma aku gak berani tadi di sana cerita. Takut kalian tambah panik, ucap Sari. Gung De dan yang lainnya terdiam. Dan lalu Gung De berkata, "Udah, pokoknya kita rencanakan besok sesuai jadwal. Kita sekarang istirahat dan tenangkan pikiran. Kita di sini baik-baik. Yuk, semuanya tidur." Pagi pun tiba. Sari dan Linda membuatkan sarapan. Lalu Gung De dan yang lainnya membersihkan area pura sambil bersiap-siap menghaturkan pejati yang mereka bawa. Setelah sarapan ready, sehabis sembahyang, mereka sarapan bareng di puncak Gunung Catur. Puas menikmati puncak, mereka pun memutuskan untuk balik. Nah, pas balik, mereka sambil melihat-lihat ke area sekitar kejadian lokasi kemarin. Si Sari karena penasaran akan tembok besar yang dilihat, dia menoleh ke arah itu. Ternyata itu adalah jurang yang lumayan dalam dan lebat. Sari pun terdiam dan berdoa dalam hati, berharap tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi ketika mereka hampir sampai di pos 1, ada kayu yang melintang di jalan tersebut. Kemarin mereka juga lihat kayu itu waktu mereka naik ke atas. Tapi saat ini ada yang aneh dari kayu itu. Ada goresan kuku seperti kuku harimau. Besar sekali goresannya. Mereka pun cepat-cepat berjalan menuju ke arah parkiran karena takut ada sesuatu dan takut kehadiran sosok binatang buas. Jelas sekali itu goresan kuku harimau, ungkap Gung De via messenger. Sampai di parkiran, mereka sepakat untuk menginap sehari di area Bedugul sambil menenangkan pikiran dan otot-otot mereka.
Apakah kalian percaya bahwa harimau Bali telah punah? Atau itu adalah harimau jadi-jadian? Atau harimau sesuhunan? Komentar bijak dipersilahkan.